harapan di hati, itu hanyalah ilusi. Sepenggal rindu tak bertepi, mengharapkan hadirnya bintang ketika pagi datang mendengar hanya sebatas keinginan tanpa pernah mampu menghadirkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Ya, sekitar 130 km. Ya, cukup panjang juga. Tapi alhamdulillah nanti saya akan ditemani oleh teman-teman dari SKB Grobogan. Dan yang spesial adalah teman dari salah satu teman yang kebetulan 1 Oktober nanti akan purna, akan pensiun. Jadi alhamdulillah nanti bisa saya ajak jalan-jalan. Dan untuk mengisi waktu dalam perjalanan sejauh itu, kita akan bertanya-tanya tentang sosok ini, ya, yang kenapa kok sampai dari masuk menjadi ASN sampai pensiun tetap loyalitasnya luar biasa di SKB Grobogan. Simak terus. Halo, kita sudah siap melakukan perjalanan ke Jogja. Di sini di belakang ada Pak Sri, Bu Atun, dadah Bu. Bu Irma, dadah. Nah, kemudian ini di hot seat Pak Ganjar. Nanti kita ada Pak Ganjar. Kemudian yang di belakang boleh tanya nanti. Asal nggak Sarah aja nggak apa-apa. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kenangan cinta terajut asmara. Entah kapan lagi kita bertemu, tak mungkin hatiku mendua bila nanti ku jauh. Ada yang tertinggal di Yogyakarta saat ku naik ke kereta. Kita di sekarang bukan gitu. Ya menurut saya lahir kan gitu tahun-tahun apa ya, 63, 64 itu kan masih ada beberapa peristiwa nasional loh itu. Ceritanya waktu itu aku umur setahun lah. Itu bapak ibu kan guru itu. Iya. Guru karena saat di Cepu itu ada peristiwa apa itu nasional itu, maka untuk keselamatan keluarga ceritanya gitu. Jadi saya sempat dititipke sama kakak nenek. Itu peristiwa apa itu? G13. Oke, 13 PKI. Wah, Di mana saat itu Cepu itu tahun 65. 65 itu kan menjadi peristiwa yang luar biasa menurut cerita orang tua itu, terutama kakek saya, mbah saya itu termasuk peristiwa yang mengerikan di kota Cepu itu. Iya. Jadi saya waktu itu diamankan ya. Jadi waktu itu masih di Cepu, sementara bapak ibu itu ngajar SD-nya di Radu Blatung. Jadi saya ditinggal di Cepu, bapak ibu di Radu Blatung. Jadi ya boleh dikatakan melarikan diri lah untuk keselamatan keluarga, sementara ibu di Cepu, masih di Cepu. Sementara untuk jadi gurunya berhenti dulu, nggak tahu itu. Sampai berhenti ya? Saat itu untuk genting Mbak. Jadi yang membawa surat-surat itu bapak pulang ke Gubuk dulu, ke Meranggen lah. Jadi aslinya mbah dari bapak kan Meranggen, ibu masih di Cepu, saya masih di Cepu gitu loh. Tahun 65 lah, 66 itu. Ya, ada jejak yang diingat waktu itu enggak? Enggak begitu. Begitu kondisi aman, bapak ngurus ke pegawaiannya itu di Karesidenan Pati waktu itu. Di Pati, kemudian dapat surat mengajar di Gubuk. Di Gubuk, ibu masih di Cepu, jadi bapak itu duluan di Gubuk. Ya otomatis ikut ibu bapak. Sementara kakak saya satu-satunya itu ikut Bude ya, jadi masih
diamankan ikut Budi, kakak dari ibu saya. SD, SMP. SD pun pindah ya 2 tempat Oh, itu 2 ya. tempat. Nah, 2 tempat. SD. Terus SMP-nya saya juga di Ngubuk. Nah, yang SMA ini jenengan kok memilih ke Sebetulnya keluar gini, dari kota itu? sebetulnya gini, di saat-saat itu, waktu itu seingat saya itu suruh milih ya. Jadi ada SMA 2 Gerobokan, saat itu baru berdiri Pak Sri ya. Tahun Pak 80. Sri alumnya. Ya. Kalau saya waktu itu mau ikut di SMA mungkin jadi temannya Pak Sri. Satu angkatan ya bisa? Iya. Bisa jadi ya. Tahun 80 lah saya. Tahun 80 itu saya SMA SLTA. Cuma saya tidak ambil di SMA. Di SPG pun saya juga sempat diterima di SPG Purwodadi. Tapi saya waktu itu terobsesi gini Pak Iksan. Bapak jadi guru kayak gitu reposone gitu loh, waktu itu tuh reposo gitu. Bener, saya waktu itu. Terus Ya rata-rata gitu. Kalau anaknya guru tuh pengen nggak jadi guru. Saya juga gitu. jadi Malah milih Pak Blazer Pak ya. Tanpa sertifikasi. terus kakak itu sudah sekolah dulu di Ambarawa ya, di SPMA itu untuk menjadi PPL ya, penyeluruh pertanian. Maka saya itu bercita-cita atau ingin jadi penyuluh pertanian karena waktu itu kok kehidupan PPL itu menyenangkan lah di lapangan, di masyarakat, terus apa ya ibaratnya di kebun atau di sawah itu. Akhirnya saya sekolah di Ambarawa itu di SPM, sekolah Anesius ya. Masuk farming ya? Enggak, jadi nggak langsung masuk farming dulu. Jadi saya sempat ikut program apa ya, semacam kayak ikatan dinas begitu. Ikut yang di Jogja ya, jadi SPP negeri ya. Kalau dulu itu negerinya di Jogja SPM-nya. Atau LPP itu? Sebelum ada di LPP itu ya. Saya Sebelum. ingat saya. Sempat waktu itu ada pemberitahuan kalau saya diterima di penempatan di NTT, sementara teman-teman yang lain ada di tim-tim di Bali, di Makassar, Ujung Pandang, pokoknya luar Jawa lah. Kakak saya sudah di Kalimantan, sudah jadi pegawai di Kalimantan di PPL Tran itu. Karena kakak udah di Kalimantan, mosok anaknya lagi kok ke luar Jawa, saya nggak dianu sama ibu, udah tak kuliahkan kalau kamu mau gitu. Ya baru 84 itulah saya masuk farming. Jadi tahun setengah kalau nggak salah, itu hampir 2 tahun itu ya ibaratnya kayak serabutan lah, serabutan gitu. Sempat ke Jakarta sekali itu ya waktu itu. Nanti kita lanjut Pak. Oke. Jenengan Pak, makanan favoritnya apa Pak? Pak Ganjar? Favorit apa ya? Enggak terlalu favorit ya? Enggak. Tapi gelem ya? Yo intinya sing umum di makan wae lah. Apalagi yang disajikan oleh ibu negara. Gak wani nolak aku. Asli. Raketan ben esuk isi goreng. Cara ono mekine bener enggak? Pangan Pak. Ora apa sih? Bener ora? Saya langsung anu kan jajan, sarapan meneh lho maksudnya. Nah, selama ini kesan saya kan Pak Ganjar kan di mana-mana tahu warung es pinggir keren. Ya, kebetulan toh ya. Referensi. Tapi anaknya baru itu golek ono to. Semua penasaran aku. Makan ini. Aku rakyat. Apa tonton? Loh, itulah PLS. Jadi pamong itu kan desa-desa warung sing anu itu kudu apal. Kan tadi pilihannya lapangan. Lapangan ya. Masa banjir terus dia terus pensiun ya kalau masa nggak ada kesannya ya? Jalan-jalan ini kesan. Oh, jangan disawi. Disawi ya. Itu kesan juga itu. Maam itu. Alhamdulillah. Ya, selama kita makan Tidak harus apa ya, maksudnya rumah makan
Wis penting resik, Sedap. sedep resik, no wis standar lah. Apa ya? Emang yo kelebihan SKP kayak gitu. Apa dia ngerti. Alhamdulillah selesai makan. Tadi makan apa Ber? Bentar. Tengkleng juga. Nanti ini ya. Sopan. Rika kalpun nanti ya. Mie Jawa kalpun. Itu ya, Ini makan di warung makan Wajah Salamah. Betul ya? Baru kali ini. Recommended. Jadi jangan maknyus gitu, Pak. Jos ya. Oke, makasih. Makan Pak Ganjar, coba cerita kenapa kok bisa masuk SKB itu, bisa bergabung dengan SKB Grobogan dari masuk sampai hampir pensiun ini. Ora pindah-pindah ngono lho. Oh, ngono. Alasannya apa? Berarti betah ya? Itu dibetah-betah kayak. Ya enggak lah. Ya intinya itu tahun pengadaan tes 94 ya. Formasi untuk tenaga di Dinas Pendidikan Provinsi saat itu. Iseng-iseng berdaftar lah 94 itu. Ya meskipun saat itu juga sama bareng-bareng di Boyolali ada SMK ya, ada STM pertanian saat itu. Di sana ada untuk operator bengkel atau operator lab itu. Saya pikir di sana lah wong jurusannya pertanian D3. Jadi formasinya di sana. Ternyata setelah saya terima SK bingung juga saat itu, saya baca itu bingung dan sekali, ini apa sanggar kegiatan belajar gitu. Saya pulang di Gubuk di rumah 94 bulannya kalau nggak salah September atau Maret Agustus September ya, September masuk di SKB. Masih SKB pola lama ya. Sebelumnya udah tahu nggak tentang SKB itu? Belas ya, jadi nggak Jadi tahu. lapangan pekerjaan Nggak tahu. di dalam itu harus seperti apa? Bahkan membayangkannya pun nggak ada juga. Jadi saya waktu itu formasi yang saya arah, tapi saya itu administrasi di situ. Jadi di SK itu ini pelaksana, gitu. Sebagai pelaksana. Oke, saya tunjuk muka. Masih Pak Gusdi ya? Ya, Pak Gusdi almarhum ya, di Pak Gusdi Keraji itu. Saya tunjuk muka pertama kali itu belum ketemu beliaunya. Ya ketemu sama teman-teman lah. Pak Nanang Karbela, Pak Siswoyo almarhum, Pak Koharom. Jadi sudah melalui Pak Gusti, Pak Wayan, Dwi ini ya. Iya. Jadi waktu itu terus dalam perjalanan saya di administrasi itu di stafnya Bu Dwi waktu itu, masih Bu Dwi KTU tuh waktu itu. Kok gak ono sing takon, aku mancing. Perbedaan apa dari kepala itu loh? Ya enggak Enggak. Jadi gitu. Nah, akhirnya saya di TU ya mengerjakan tugas TU lah. Jadi nyapu. Menurut Pak Ganjar, sepengetahuan Pak Ganjar itu sebenarnya SKB Grobogan itu mulai tahun berapa? Sayanya masuk. Enggak. Berdirinya mulai. Kalau saya mengenal SKB itu sebetulnya sebelum saya jadi karyawan SKB, saya pernah lewat di depan itu ada dulu STM Pertanian HKTI ya di Danyang itu. Saya sempat mengajar di situ 1 bulan. Nah, waktu tahun 88 saya kan lulus di 387, 88 saya ngajar di situ di STM sama di STM Dempet itu. Di situ baru dibangun. Jadi seingat saya dibangun aulanya kalau nggak salah. Nah, itu tahun 88 itu. 8-nya itu gini. SK atau Pak? SK pendirian ada yang nonton kan itu. Yang saya ingat itu dulu di situ ada STM Pertanian HKTI. Saya sempat melamar. Kalau sebenarnya Pak Haryanto itu, Pak Haryono itu lurah Danyang itu. Terus di SKB itu baru dibangun gitu loh. Depannya kan digawe kan di situ lintas. Iya. Nah, Iki ya kecamatan. Padahal paketnya wis dadi. Iya jadi.
Nah, saya di SKB itu kan 94 ya, dalam arti 94 itu masih terasi, 94, 95 masih Pak Kusdi itu. Ya pasang surut lah, sempat diminta tolong menjadi tenaga fungsional. Proses pamongnya Pak Kusdi itu 96, 95, 96 itu proses. Nah, saya mengenal dunia PLS itu ya sebetulnya ya dari SKB itu. Apa sih saya belajar dari SKB itu? Oh, ada istilah pendidikan luar sekolah gitu. Saya pikir-pikir pendidikan luar sekolah PLS itu ya kok mirip-mirip dengan materi yang saya terima pelajaran saya waktu di D3 di farming itu ya. Itu ada sosiologi ya. Sosiologi pedesaan lah istilahnya dulu. Itu ada sosiologi pedesaan, ada pendidikan penyuluh pertanian. Itu materinya kok mirip-mirip terkait dengan masyarakat gitu. Jadi sana saya dari senior lah, termasuk Pak Siswoyo itu belajar dari beliau diajak ke lapangan ke desa-desa. Kanan kiri Pak Iwan. Kanan. Waktu itu ya bingungnya ini pekerjaan apa? Pekerjaan apa ini? Menurut Jenderal Pak Ganjar, Pamong belajar itu masih dibutuhkan. Masih Sangat ya? Iya masih. Ya pada intinya kan itu kan melayani masyarakat kan dari sisi kan dalam ini Pamong belajar kan ASN ya. ASN entrepreneur. Artinya apa? Agen pemerintah. Ya, di mana pada sisi yang lain masih butuh pelayanan juga. Karena itu ada menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terlayani itu artinya itu. Tetap masih cuma konteks yang lebih luas itu perlu diperjelas lagi. Nah, selama ini dengan di dinamika di Pamong belajar senang juga ya, menikmati. Ya sebenarnya itu proses lah. Neorais pindah ya. Proses ya artinya gini, dari tidak tahu akhirnya menjadi tertarik karena terpaksa sejak ditempatkan di sana mau tidak mau, karena ini bagian dari tugas kan saya harus belajar juga apa sih pelayanan pendidikan luar sekolah saat itu kayak apa, jadi bentuknya kayak apa dulu. Jadi saya masih belajar itu lama, mungkin juga bisa lebih dari 2 tahun lah waktu itu mungkin. Ya dari ngohnya itu ya sekitar ya baru 5 tahun ternyata muncul program-program andalan waktu itu kan masih ya termasuk kelompok-kelompok belajar. Itu bagus sebenarnya intinya, karena pada intinya masyarakat kan butuh sesuai dengan sumber daya yang ada, sumber daya alam, sumber daya manusianya yang ada. Pak Ganjar kan mau pensiun. Ya. SKB mau suksesi kan ada 2 pilihan Pak. Misalnya kan Pak Ihsan karo Bu Suci ngoten kan manun Pak. Ganti ning anu Pak. Oh gitu. Nah, Pak kan ada Pak Ihsan karo Bu Suci misalnya. Nah, Mendukung yang mana? bener yang mana Pak? Dalam hal apa itu? Suksesi SKB. Oh suksesi. Aku contoh aku pilih Mbak Suci aku. Apa sih Pak? Enggak apa-apa Bu Suci itu. Karena Bu Suci dari pengalaman kerja kan lama juga. Tapi kan bukan Pamong Pak. Oh bukan Pamong ya. Itu pertanyaan menjebak. Bukan Pamong Pak. Ternyata jadi kepala itu harus Pamong ya? Iya. Tapi ada yang tugas kepala tambahan. Kan bukan kepala Pak. Pamong yang diberi tugas tambahan Pak. Oh iya. Tapi atasan anu. baiknya jalan tengah. Duluan dulu. SK-nya Pamong dulu apa kepala dulu kan gitu. Itu Nganu hasil akhirnya harusnya gini aja. Bu Suci itu nyonya Pamong aja. Otomatis jadi Otomatis koordinator kepala ya. Iya benar. Nah, itu termasuk pertanyaan yang dikembangkan ya solusi. Cukup itu. Hei manis, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan
sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Jadi kalau jalan-jalan paling suka di kota mana, Pak? Aku ya Magelang itu Sangat berkesan sekali. Iya, Magelang. Sama, iya. Magelang. Mungkin kalau Bukan 1000 bunga tapi 1000 kenangan. pilihan Ambarawa sama Magelang, Magelang ya. ya. Gini, karena ya satu jalur sana itu banyak kenangannya. Mulai Semarang, Ungaran, Barowo, terus Mungkit sampai apa kuwi jenenge? Soropadan. Gak aku ora tau malah itu. Banyak sekali ya. Ya jadi Sabar Bu Ganjar nggih. ya enggak artinya apa wong jenenge pertanyaan yo suka mana daerah yo daerah itu memang berkesan. lah aku nak ngomong Yogyo wong ora apal Yogyo takon Yogyo malah ra genah. Oke Pak Ganjar, hari ini segmen ini jawab cepat ya. Jadi nanti ada dua pilihan, misalkan A atau B, B, C atau D, D gitu ya. Oke. Yang pertama, bersepeda atau mancing? Mancing. Oke. Traveling atau camping? Traveling. Traveling. Dinas Pertanian atau SKB? SKB. SKB. Oke. Pamong belajar atau penilik? Pamong belajar. Pamong belajar. Di kantor atau dinas luar? Dinas luar. Tak kira jawaban safety ya, paling nggak bisa menyelamatkan satu mobil. Ini masih di kawasan Malioboro. Pesan-pesan untuk SKB Gerobokan, teman-teman yang ditinggalkan, tinggalkan ya kan? Aduh ya ini. Ya, itu. Rasanya kok nggak pantas ya aku kasih pesan itu ya. Kok yo istilahnya ojo pesen lah. Yo ngomong-ngomong doang ya. Sing sabar gitu ya. Sepuhan no. Ya kok pesen iki jangan sing sepuh, jangan sing yes bekerja yang baik aja. Terima keadaan. Dan artinya apa bahwa sesungguhnya kita itu bekerja dengan ikhlas. Full senyum. Full senyum. Kemudian Terus aja juga- dibanding-banding ya. boleh lah wong membandingkan itu kan mencari yang apa yang baik untuk kita Teruskan. kita cari gitu. Ganti. Ya. Karena segala sesuatu itu kan tidak ada yang sempurna ya, setidaknya kita menyadari kemampuan kita, potensi kita, itu aja lah Be. Soalnya kita kan masih panjang ya, masih lama. Artinya pengabdian tidak harus di SKB tok ya. Mungkin kalau dikatakan purna kan dalam arti secara administratif sudah selesai di tugas negara. Tapi sebetulnya kan saya menganggap bahwa tugas kita masih harus berlanjut. Masyarakat kan kembali masyarakat lagi. Entah bentuknya apa. Nah, siapa tahu nanti kita bisa melanjutkan perjuangan untuk pendidikan masyarakat gitu. Jadi banyak sebenarnya yang masih bisa kita lakukan Pak Iksan. Jadi kalau terkait dengan apa tugas itu kan secara doktrin itu kan ini gitu. Jadi kita nggak terkotak satu kerangka kerja, tapi semuanya kita bisa mengeksplor apa yang kita miliki. Apa-apalah. Oke, terima kasih Oke. Pak Ganjar semuanya. Yes. Semoga kita tetap semangat. Oke, semangat. Semangat Tetap semangat bekerja, ya. tetap berkarya ya. Iya, oke berkarya terus. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra